Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruangan kuliah. Kali ini akan kita diskusikan tentang judul skripsi. Nah, dari mana datangnya judul skripsi itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Oke, sesungguhnya judul skripsi itu datang setelah ada permasalahan penelitian. Jadi dalam kerja penelitian atau membuat skripsi, judul itu berada pada urutan kedua, tetapi dibaca orang berada pada urutan pertama. Urutan pertama dari pekerjaan skripsi itu adalah menemukan permasalahan penelitian. Dari permasalahan itu lahir judul. Dari judul itu lahir pekerjaan penelitian. Nah, oke. Jadi judul itu adalah sebuah pekerjaan setelah permasalahan penelitian. Tetapi kalau dia dibaca oleh orang, maka judullah yang paling utama akan terlihat. Oke. Sekarang kita bicarakan tentang jenis-jenis judul dalam skripsi itu atau dalam penelitian. Ada minimal 2 jenis judul yang akan kita bicarakan terkait dengan judul penelitian ini. Ada judulnya itu karakteristiknya untuk diuji atau diukur. Yang kedua, ada karakteristik mencari jawaban. Itu 2 karakteristik atau corak daripada judul sebuah penelitian atau skripsi. Oke, kita lihat satu persatu. Judul yang diukur itu berarti judul yang lahir daripada teori yang ingin kita uji. Kita dapatkan sebuah teori tetapi kita ingin mengujikan teori itu. Nah, oke. Bagaimana contohnya kalau kita hasilkan dari permasalahan penelitian? Oke. Ini ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa masalahnya? Siswa malas dalam belajar, siswa berprestasinya tidak meningkat. Setelah kita baca teori, mengapa ya kok malas dia belajar siswa itu? Kenapa ya prestasinya tidak meningkat? Nah, ternyata setelah kita baca teori, ada dapat kita teori motivasi. Teori motivasi itu mengatakan seperti ini: semakin sering diberikan motivasi, maka semakin berprestasilah seseorang atau kelompok orang itu. Nah, oke, kita dapat teori ini. Jadi ada motivasi itu bermacam-macam pula bentuknya. Ada pemberian hadiah, ada pujian, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau menguji teori itu. Kita ambil salah satunya, pujian. Nah, untuk mengatasi siswa yang malas belajar tadi, kita ambil satu pujian. Nah, kita berikan pujian. Apakah pujian itu berpengaruh terhadap prestasi belajar? Maka judul penelitian kita akan menjadi seperti ini: pengaruh pujian terhadap semangat belajar. Nah, ini diuji berapa pengaruhnya terhadap semangat belajar nanti pujian itu. Apakah tinggi atau rendah atau bagaimananya? Itu berarti judul yang akan diuji. Judul yang akan diuji itu adalah berdasarkan teori yang akan kita uji ke dalam satu permasalahan penelitian. Oke, paham? Mengerti? Contohnya yang mana? Ini siswa malas, prestasinya tidak meningkat. Kemudian terbaca oleh kita teori atau kita cari teorinya. Maka ada sebuah teori itu mengatakan semakin sering diberikan motivasi, maka semakin meningkat prestasinya itu. Nah, sekarang apa bentuk-bentuk prestasi? Kita ambil yang paling kecil, ada pujian misalnya. Saya ingin melihat apakah pujian itu ada dampaknya berpengaruh terhadap masalah malas, mengatasi malas dalam belajar atau dalam meningkatkan prestasi. Maka judul penelitian saya adalah pengaruh pujian terhadap semangat belajar. Seberapa jauhnya
seberapa besarnya pengaruh pujian itu terhadap pelajar. Itu berarti judulnya diuji. Nah, judul dan diuji ini kita melihat ada A yang menentukan terhadap B. Mana yang menentukan? Di sini adalah pujian. Menentukan apa? Semangat belajar. Ini dinamakan judul yang diuji tadi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua jenis judul itu adalah untuk mencari jawaban. Nah, mana permasalahannya? Misalnya siswa selalu rajin dalam mengikuti pembelajaran tetapi prestasinya tidak meningkat. Kita ingin mencari jawaban, mengapa ini? Jangan-jangan ada sesuatu hal yang menyebabkannya. Oke, kita cari tahu dulu. Gimana dengan gaya guru mengajar? Oh, ternyata banyak di situ berlaku PBM-nya apa? Dengan gaya tradisional. Ya, guru-guru mengajar menampilkan dirinya dalam bentuk pembelajaran tradisional, yaitu di mana guru jadi senter ketika belajar itu, ditumpuan kepada guru semuanya. Nah, oleh sebab itu jangan-jangan ya gaya guru itulah yang menyebabkan prestasi anak tidak meningkat, padahal dia rajin. Nah, untuk mencari jangan-jangannya itu saya duga satu. Saya duganya apa? Gaya guru tadi, gaya guru yang tradisional. Gaya tradisional itu dia menjadi sumber dari fokus. Jadi jangan-jangan inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan daripada rendahnya prestasi belajar itu. Maka itulah judul saya, gaya tradisional guru dalam PBM sosiologi jika saya ambil mata studinya itu sosiologi. Nah, inilah salah satu bentuk karakteristik judul dalam skripsi atau dalam penelitian itu. Ada bentuknya untuk diuji, ada bentuknya untuk mencari jawaban. Nah, oke, ada dimengerti, mudah-mudahan dipahami dan mendapatkan judul dan inspirasi daripada apa yang saya jelaskan, bahwa sesungguhnya judul dari skripsi itu minimal ada dua bentuk. Ada satu bentuknya untuk diuji dan satu lagi ada bentuknya untuk dicari jawabannya. Nah, yang diuji itu biasanya adalah kita ingin menerapkan teori, mencobakan teori untuk mengatasi suatu masalah penelitian. Sementara kalau mencari jawaban, kita ingin mencari sesuatu mengapa hal itu terjadi. Nah, oke, dalam sebuah judul ingat yang penting diperhatikan kita ingin membuat judul penelitian itu, satu adalah munculkan judul itu semenarik mungkin karena dia menjadi hal yang dibaca pertama kali oleh orang. Yang kedua, perhatikan ketepatan pilihan kata, logis kata itu kita pilih. Yang ketiga, jangan ada kata-kata yang diulang dalam sebuah judul. Yang selanjutnya, sebaiknya jangan diajukan dengan kata atau kalimat tanya. Nah, seberapa besar pengaruh A terhadap Z? Jangan ada kata tanya, kalimat tanya itu. Atau seperti ini, apakah yang mempengaruhi prestasi siswa rendah? Itu bukan judul. Judul hindari dengan kata atau kalimat tanya. Sebaiknya jangan mengungkapkan jawaban. Misalnya apa itu? Rendahnya minat belajar akibat daripada main game misalnya. Jangan ada seperti itu. Judul itu sesuatu yang akan kita cari. Jadi jangan mengungkapkan jawaban. Nah, itulah diantara yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah judul daripada penelitian atau judul skripsi. Oke, dalam kesempatan yang akan datang saya akan menampilkan bentuk-bentuk judul penelitian atau judul-judul skripsi baik dalam bentuk pendidikan maupun sosial lainnya.
Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.